Kutai, tanah bersejarah yang menyimpan jejak kerajaan tertua di Nusantara. Langkahku sampai di sebuah kampung tua yang tenang, tempat di mana alam menyapa dan budaya berbicara dalam diam. Yang mana desa Sabin Tulung ini sebelum diberi nama Desa Sabin Tulung, asal usulnya nama desa Benua Tuha. Seiring berjalannya waktu, desa Benua Tuha ini berubah menjadi nama Sabin Tulung. Kampung ini seperti menyimpan cerita, dan hari itu aku tiba tepat saat kisah besar sedang dimulai. Erau adat Benua Tuha, sebuah warisan yang diwariskan bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dihidupi. Nah, jadi seorang raja itu mengundang rakyatnya, maka diadakanlah erau, artinya berkumpul bersama, rame-rame, gotong royong, makan bersama, maka disebutlah itu namanya erau. Untuk erau adat ini saat ini dilaksanakan 1 tahun sekali, Pak. Nah, jadi keramaian inilah yang kami sebut dengan erau. Untuk erau ini pertama kami membangun kerakatan kami karena dilaksanakan dengan secara gotong royong, melibatkan semua lembaga yang ada di desa, semua tokoh masyarakat, pemuda, baik dari tokoh agama, tokoh kesehatan, pendidikan, semua kita libatkan. Aku beruntung menyaksikan langsung salah satu warisan budaya yang sakral, ritual belian, dan prosesi Beluluh Sultan. Disinilah sejarah, kepercayaan, dan adat istiadat menyatu dalam sebuah perayaan jiwa. Dan erau ini menjadi salah satu suaka, masih pada zaman almarhum Ayahanda Sultan Perkesit itu memang ada suakanya, bahwa erau itu harus dilaksanakan setiap tahun dan harus diutamakan di Sabin Tulung. Setelah itu baru dilaksanakan di Tenggarong. Kalau tidak dilaksanakan di Sabin Tulung, maka tidak sempurnalah erau itu di Tenggarong. Bahwa pihak kesultanan itu sudah mentitahkan antara erau adat Tenggarong dengan erau adat Sabin Tulung sama diistilahkan seperti anak dan ayah. Pihak kesultanan dalam hal ini menjaga kesakralan. Memang semua erau adat itu, baik di Desa Sabin Tulung ini erau adat Benua Tuha yang mana dulunya duluan daripada erau adat yang berada di Tenggarong, dan kita juga tetap menjaga kesakralannya dikarenakan memang tetap diadakannya setiap tahunnya di Sabin Tulung ini, baru kita adakan di Tenggarong. Nah, yang paling berperan penting di dalam pelaksanaan erau ini adalah acara sakralnya, Pak. Nah, acara sakral ini yang sudah kami laksanakan setiap tahunnya itu belian 7 hari 7 malam. Jadi erau itu maknanya dilaksanakan itu oleh seorang raja itu mengenang para ruh-ruh yang terdahulu. Maka itulah yang diperingati dengan cara mengadakan acara erau tadi rame-rame. Jadi rame-rame juga kumpul dengan masyarakat, rame-rame juga mengingat leluhur-leluhur kita itu. Kemudian juga selain daripada leluhur, ada ceritanya pada waktu itu namanya penjaga-penjaga kampung. Itu pun dari makhluk-makhluk yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, penunggu-penunggu itulah artinya kita panggil, kita beri makan, diundang rame-rame. Caranya memanggil dan memberi makannya itu kita melengkapi sesajen-sesajen, kemudian dengan acara yang namanya belian. Aku duduk di antara mereka, menyaksikan ritual belian dan penghormatan untuk roh leluhur. Kita minta bantu kepada roh itu, artinya
kami minta bantu supaya desa dan kampung kami, masyarakat kami itu dijaga, kemudian dihindarkan dari wabah-wabah, kemudian dari penyakit-penyakit. Artinya kami intinya mengundang, minta bantu untuk kami ini dijaga supaya selamat gitu ya. Langkah tari, gerak tubuh, sorak tradisi, semua menggambarkan jati diri. Aku terpukau. Budaya ini begitu hidup. Warga menyambutku seperti keluarga. Di sini, adat bukan sekedar acara, tapi nafas yang menyatukan rakyat kampung. Alam yang tumbuh di desa kami itu kami sebut itu purun, Pak. Purun ini bahan baku dari berbagai macam alat-alat seperti tas, seperti alas tempat tidur. Banyak sekali kegunaannya, Pak. Nah, di samping membuat keterampilan, dan ini juga menjadi mata usaha masyarakat Sabintul. Di setiap kerajinan, ada tangan-tangan terampil yang menjaga budaya tetap lestari. Dan saat ziarah ke makam leluhur, aku merasa begitu kecil di hadapan sejarah panjang kampung ini. Adapun perlengkapan-perlengkapan lain untuk acara erau dan keramaian-keramaian lain itu ya seperti seni pentas dan budaya, menampilkan olahraga tradisional, kemungkinan ditambah lagi dengan beberapa usaha UMKM masyarakat desa Sabintul. Sangat berpengaruh lah untuk kami para pedagang-pedagang ini, yang dimana kami juga mencari pundi-pundi rupiah seperti biasanya. Sumpah rame banget di sini, banyak permainannya, banyak makan-makanannya, sumpah orangnya banyak banget. Sangat membantu kami pelaku UMKM, artinya ekonomi kami, adanya ini keramaian kan tetap pendapatan lumayan. Puncak penutupannya itu nanti kita akan membangun lagi, Pak, yang namanya Juhan besar lagi, bahwa raja itu menyeru lagi kepada para leluhur lagi, dipanggil lagi bahwa malam ini kita rame-rame menerima sesembahan tadi, bahwa acara itu akan selesai. Makanya diberilah sesembahan tadi 2 ekor sapi. Jadi habis itu sampai 7 hari 7 malam baru mengumpulkan. Ini membelih sapi, misalnya 2 ekor itu selesai sudah. Tapi itu darahnya itu kan untuk melasutkan tanah itu supaya subur tanaman apa-apa pun sebagai pupuk lah darahnya itu kan. Di sini aku belajar bahwa adat bukanlah masa lalu, tapi cahaya yang menuntun masa depan. Erau adat ini adalah memang warisan leluhur dari zaman dulu. Sekarang dengan adanya bantuan daripada masyarakat, bantuan daripada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, dia mengembangkan untuk menghidupkan kembali seni dan budaya. Kita sangat mengharapkan untuk tradisi yang kedepannya ini kita mengharapkan para pemuda-pemuda untuk melanjutkan, karena ini tradisi harus dijalankan itu berdasarkan titah raja, tidak boleh ditinggal. Dan ketika hari berakhir, aku
Aku tahu, Sabintulung bukan tempat biasa. Ia adalah rumah. Alamnya memberi ruang untuk merenung, dan budayanya memberi alasan untuk kembali. Erau, adat benua Tuha Sabintulung. Rakat kampungku, lestari adat dan budayaku.